Nah, materi selanjutnya itu mengenai transfer antar perusahaan berupa aset disusutkan. Jadi, laba antar perusahaan belum terrealisasi dari aset disusutkan atau diamortisasi dianggap akan terrealisasi secara bertahap selama sisa umur ekonomis aset tersebut, bersamaan dengan penggunaannya oleh afiliasi pembeli dalam menghasilkan pendapatan dari pihak non-afiliasi. Pengaruhnya, bagian dari keuntungan atau kerugian belum terrealisasi menjadi terrealisasi setiap periode seiring dengan manfaat yang didapat dari aset tersebut dan potensi jasanya berkurang. Nah, jadi di sini ada contoh penjualan downstream yang mana sebagai contoh PT Induk dan PT Anak dimodifikasi untuk mengilustrasikan penjualan downstream dari aset disusutkan. Asumsikan bahwa PT Induk menjual peralatan ke PT Anak pada tanggal 31 Desember 20X1 seharga Rp 7 juta sebagai berikut. Nah, biaya perolehan peralatan PT Induk sebesar Rp 9 juta pada saat dibeli tanggal 31 Desember 20X8, 3 tahun sebelum 31 Desember 20X1, dan telah disusutkan menggunakan metode garis lurus dengan umur 10 tahun, tanpa nilai sisa. Nilai buku dari peralatan sesaat sebelum penjualan oleh PT Induk dihitung sebagai berikut. Nah, di sini ada biaya perolehan awal PT Induk sebesar Rp 9 juta dan terdapat akumulasi penyusutan per 31 Desember 20X1 yang mana penyusutan tahunan Rp 9 juta dibagi dengan 10 tahun jadi dapatnya 900.000 yang mana ini ada jumlah tahun sebelumnya ada 3 tahun jadi dikalikan 3 yang nantinya dapat 2.700.000. Nah, nantinya dikurangi dengan biaya perolehan awal PT Induk dan dapat nilai buku per 31 Desember 2021 yaitu Rp 6.300.000. Nah, keuntungan yang diakui oleh PT Induk dari penjualan peralatan antar perusahaan sebesar harga jual peralatan 7 juta rupiah dan nilai buku peralatan sebesar 6.300.000 rupiah. Nah, jadi dapatnya keuntungan dari penjualan peralatan itu ada 700.000 rupiah. Nah, sini ada ayat jurnal perusahaan terpisah pada tahun 2021. PT Anak mencatat pembelian peralatan sebesar biaya perolehannya sebagai berikut. 31 Desember 20X1, yang mana di sini ada peralatan sebesar 7 juta rupiah dan juga kas 7 juta rupiah. Yang mana di sini keterangannya mencatat pembelian peralatan dan juga PT Anak tidak menyusutkan peralatan selama tahun 20X1 karena peralatan tersebut dibeli pada akhir tahun 20X1. Dan PT Induk harus mencatat penyusutan peralatan untuk tahun 20X1 karena memiliki aset tersebut sampai akhir tahun. Nah, PT Induk juga mencatat penjualan peralatan pada akhir tahun 20X1 dan mengakui keuntungan dari penjualan tersebut sebesar 700.000. Selain itu, PT Induk mencatat jurnal metode ekuitas untuk mengakui bagiannya atas laba dan dividen PT Anak tahun 20X1. Nah, selanjutnya itu ada kita membuat ayat jurnal eliminasi yang mana ayat jurnal eliminasi yang pertama itu mengeliminasi pendapatan dan dividen dari PT Anak yang diakui oleh PT Induk dan perubahan akun investasi untuk tahun berjalan. Di mana yang keduanya itu ada mengalokasikan pendapatan ke kepentingan non pengendali dan yang ketiga itu ada mengeliminasi akun ekuitas pemegang saham PT Anak dan akun investasi pada awal tahun. Nah, jadi juga ada satu tambahan ayat jurnal kertas kerja yang diperlukan untuk mengeliminasi keuntungan antar perusahaan belum terrealisasi dari penjualan peralatan dari laba bersih konsolidasi dan untuk menyatakan kembali nilai peralatan ke jumlah yang akan muncul dalam laporan keuangan konsolidasi jika tidak terjadi penjualan antar perusahaan. Terus di sini adanya ayat jurnal tersebut menyebabkan peralatan yang dinilai sebesar 7 juta rupiah pada pembukuan PT Anak menjadi 9 juta dilaporkan di laporan posisi keuangan konsolidasian. Di sini ada kertas kerja konsolidasi pada tanggal 31 Desember 20X1 periode penjualan antar perusahaan penjualan downstream atas peralatan.
Selanjutnya ada ayat jurnal perusahaan tersendiri pada tahun 20X2, yang mana selama tahun 20X2 PT Anak mulai menyusutkan biaya perolehan peralatan sebesar 7 juta rupiah yang diakuisisi oleh PT Induk selama sisa umur 7 tahun menggunakan metode penyusutan garis lurus. Lalu PT Induk mencatat ayat jurnal metode ekuitas tahun 20X2 untuk mencerminkan bagiannya atas laba PT Anak. Nah, selanjutnya itu ada ayat jurnal eliminasi. Yang pertama yaitu mengenai mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan. Lalu ada mengalokasikan laba ke kepentingan non-pengendali. Dan yang selanjutnya itu ada mengeliminasi saldo investasi awal. Dan eliminasi selanjutnya itu adalah mengeliminasi keuntungan belum terrealisasi dari peralatan. Dan juga mengeliminasi selisih lebih penyusutan. Lalu di sini ada kertas kerja konsolidasi pada tanggal 31 Desember 20X2, yang mana periode berikutnya setelah penjualan antar perusahaan, penjualan downstream atas peralatan. Masuk ke bagian laba bersih dan saldo laba konsolidasi, yang mana penghitungan laba bersih konsolidasi untuk tahun 20X2 harus memasukkan penyusutan dari realisasi laba penjualan peralatan ke PT Anak tahun 20X1. Di sini juga terdapat kepentingan non-pengendali. Laba yang dialokasikan ke pemegang saham non-pengendali di tahun 20X2 sama dengan bagian proporsionalnya atas laba terrealisasi dan dilaporkan anak perusahaan. Perubahan estimasi umur aset setelah transfer. Pada saat aset disusutkan di transfer antar perusahaan, perubahan estimasi sisa umur ekonomis dapat terjadi. Sebagai contoh, perusahaan pengakuisisi mungkin menggunakan aset tersebut untuk proses produksi yang berbeda atau frekuensi penggunaan berbeda. Nah, sisa masa manfaatnya baru itu digunakan sebagai dasar penyusutan, baik untuk afiliasi pembeli maupun untuk tujuan penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Lalu di sini ada penjualan upstream, yang mana perlakuan laba belum terrealisasi dari penjualan antar perusahaan arus ke atas sama dengan perlakuan untuk penjualan downstream, kecuali laba belum terrealisasi dan pengakuan realisasi berikutnya harus dialokasikan antara pemilik, entitas, induk, dan kepentingan dan pengendali. Di sini kita masih memakai contoh sebelumnya. Lalu ayat jurnal perusahaan tersendiri pada tahun 20X1, PT Anak mencatat penyusutan atas peralatan untuk tahun berjalan dan menjual peralatan ke PT Induk pada tanggal 31 Desember 20X1. PT Induk mencatat pembelian peralatan dari PT Anak dengan ayat jurnal. Selain itu, PT Induk mencatat ayat jurnal metode ekuitas untuk mengakui bagiannya atas laba dan dividen PT Anak. Lalu selanjutnya terdapat eliminasi 4 ayat jurnal yang mana muncul dalam kertas kerja konsolidasian tahun 20X1. Nah, selanjutnya terdapat kertas kerja konsolidasi periode penjualan antar perusahaan, penjualan upstream atas peralatan. Dan juga di sini terdapat ayat jurnal eliminasi konsolidasi pada tahun 20X2, yang mana jurnal eliminasi tahun kedua sedikit berbeda antara kasus upstream dan downstream, kecuali bahwa jumlah keuntungan antar perusahaan tidak terrealisasi pada awal periode dialokasikan secara proporsional antara kepentingan pengendali dan kepentingan non-pengendali. Selanjutnya terdapat laba bersih konsolidasi, yang mana laba tersendiri PT Induk untuk 20X2 ialah sebesar 159 juta rupiah setelah mengurangi tambahan sebesar 1 juta rupiah untuk penyusutan atas aset yang ditransfer. Di sini ada kertas kerja konsolidasi periode berikutnya setelah penjualan antar perusahaan, penjualan upstream atas peralatan. Di sini ada kepentingan non-pengendali, yang mana total kepentingan non-pengendali dihitung sebagai bagian proporsional pemegang saham non-pengendali
atas ekuitas pemegang saham PT Anak tidak termasuk keuntungan dan kerugian belum terrealisasi. Selanjutnya ada transfer aset sebelum akhir tahun. Pada kasus dengan transfer aset antar perusahaan terjadi selama periode berjalan, bukan pada akhir periode, sebagian dari keuntungan atau kerugian antar perusahaan dianggap terrealisasi pada periode transfer. Jika hal itu terjadi, maka jurnal eliminasi kertas kerja pada akhir tahun tersebut harus memasukkan pengaruh beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Jumlah penyusutan ini sama dengan selisih antara penyusutan yang dicatat oleh pembeli dan penyusutan yang seharusnya dicatat oleh penjual untuk periode yang dimulai dari saat penjualan antar perusahaan.